Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu desain interior yang akan saya sampaikan ke dalam 2 sesi. Kita mulai sesi pertama. Definisi dari desain interior saya ambil dari D.K. Ching. Beliau menjelaskan bahwa desain interior adalah planning, layout, and design of the interior space within buildings. Jadi desain interior ini adalah sebuah perancangan atau perencanaan atau penataan ruang atau sebuah desain, sebuah upaya desain yang diterapkan ke dalam sebuah ruang dalam atau interior space di dalam sebuah bangunan. Penataan tersebut tujuannya antara lain adalah untuk memberikan kepuasan dasar, kebutuhan dasar para pengguna ruangan terhadap kebutuhan tempat tinggal dan juga keamanan, yang mampu memberikan pengaruh terhadap segala bentuk aktivitas yang terjadi di dalamnya, juga mampu memberikan efek terhadap mood pengguna ruang, personality pengguna ruang, dan juga mampu mengeluarkan ide-ide, baik ide kreatif maupun ide-ide lainnya untuk pengguna ruang. Sehingga tujuannya dari desain interior ini adalah untuk memberikan perbaikan fungsi-fungsi ruang, kemudian memberikan memperkaya estetika ruang, sekaligus memberikan efek psikologis yang baik dalam sebuah ruang dalam. Kita lanjut ke elemen dasar desain interior. Ada 7 elemen dasar yang perlu kita ketahui, yaitu space, form, line, color, light, pattern, dan texture. Untuk sesi 1 ini, kita bahas 4 elemen dulu, yaitu space, form, line, dan color. Baik, kita awali dari space atau ruang. Ruang merupakan elemen terpenting dalam desain interior. Ada 3 unsur utama dalam ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, 3 unsur ini dapat diisi atau dikosongkan tergantung oleh desainernya ya, disesuaikan dengan aspek fungsionalitas dan perspektif desain. Jadi disesuaikan dengan fungsi-fungsi ruang tersebut. Ada 2 macam ruang, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ruang positif yaitu ruang yang diisi dengan perabot atau barang-barang dekorasi, sedangkan ruang negatif adalah ruang kosong atau terbuka. Nah, antara 2 ruang ini haruslah tercapai sebuah keseimbangan. Jangan sampai timbul desak-desakan karena terlalu banyak dominasi ruang positif, atau jangan sampai juga timbul sebuah kekosongan karena terlalu banyak ruang negatif, ruang yang kosong. Bisa kita lihat di contoh gambar ini. Kita awali dari gambar nomor 1. Ini adalah sebuah joke ya. Sebuah joke yang menunjukkan bahwa sebuah space atau ruang akan mempengaruhi bentuk perabot yang bisa muat di dalamnya. Seperti itu. Jadi panjang, lebar, dan tinggi tadi berpengaruh terhadap jenis perabot yang bisa masuk. Jangan sampai kita memasukkan perabot yang tidak cocok dengan ruangan tersebut. Karena juga ada ruang positif dan ruang negatif yang perlu kita perhatikan keseimbangannya. Bisa terlihat dari gambar nomor 2, ada berbagai ruang ya, ruang tidur, ruang makan, kamar mandi, dapur. Nah, ini masing-masing ruang terlihat adanya keseimbangan ruang positif dan ruang negatif. Ruang negatif adalah yang biasanya ruang negatif ini adalah digunakan untuk sirkulasi manusia. Bisa kebayang jika ruang negatifnya sangat sedikit, maka orang akan susah untuk memasuki ruangan tersebut. Seperti ini, jadi adanya keseimbangan. Kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu line atau garis.
Garis membentuk ruang dan memandu mata kita untuk memahami sebuah ruang. Garis bisa didapat dari perabot dan desain struktur. Ada 3 macam garis, yaitu garis horizontal, memberikan kesan stabilitas dan formal. Umumnya, para desainer interior memanfaatkan garis-garis horizontal untuk menciptakan ruang yang terkesan lebih luas dan lebih panjang. Biasanya bisa diwakilkan ya dengan sebuah perabot berupa meja atau perabot-perabot sejenis lainnya. Kemudian sementara itu garis vertikal memberikan kesan kebebasan dan kekuatan. Misalnya bisa diperoleh dari garis jendela dan garis pintu. Makin tinggi pintu, makin tinggi jendela, maka kesan yang didapat dari ruangan tersebut juga akan berbeda. Makin terasa kuat, makin terasa bebas. Sementara itu untuk garis dinamis, yaitu antara lain diagonal, kurva, garis bersudut, ini memberikan energi dinamis pada ruang. Contohnya tangga atau dekorasi berkurva yang bisa diterapkan pada plafon, dinding, atau lantai. Bisa kita lihat contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh penggunaan garis dinamis pada plafon dan dinding, di mana dia menggunakan garis kurva-kurva ini ya, di mana garis kurva ini memberikan kesan yang sangat dinamis pada ruang ini. Bisa kita bandingkan, kita bayangkan ya, jika plafonnya ini biasa saja, plafonnya lurus dan dindingnya juga lurus seperti biasa, kesannya akan lebih formal daripada seperti ini. Jadi secara efek psikologis jelas jauh berbeda. Itulah efek pemilihan sebuah garis terhadap sebuah interior. Dengan ini juga menggunakan garis dinamis berupa garis horizontal yang diterapkan pada dinding, pada bukaan pada dinding seperti ini, memberikan efek dinamis, memberikan kesan energik, ya, jauh dari kesan formal. Jadi sangat cocok untuk digunakan pada perpustakaan dengan jenjang sekolah dasar ya atau TK ya, atau untuk perguruan tinggi pun sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya ini juga cocok bila dibandingkan dengan personality mahasiswa-mahasiswa. Tinggal perlu menerapkan bentuk-bentukan garis tersebut pada porsinya yang pas. Yang selanjutnya adalah form atau bentuk. Bentuk adalah bentuk sebuah ruang, garis besar dari setiap objek 3 dimensi dalam ruang. Bentuk terbagi menjadi 2, yaitu bentuk geometris dan bentuk natural. Bentuk geometris ini adalah buatan manusia, terdiri dari garis tegas dan sudut-sudut, sedangkan bentuk natural adalah bentuk organik yang terlihat terbentuk oleh alam. Dalam menerapkan bentuk perlu diperhatikan proporsi dan skala antara bentuk terhadap ruang. Penggunaan bentuk yang seragam dapat menciptakan harmoni dan keseimbangan. Dan sebaliknya, jika menggunakan bentuk yang terlalu banyak variannya, maka akan menyebabkan kebingungan. Kita contohkan dalam foto ini, di mana foto nomor 1 ini bentuk-bentuk meja bundar yang sama, kemudian bentuk-bentuk kursi baca yang sama, seperti ini. Kemudian diperkaya juga dengan bentuk sofa bantalan sofa untuk duduk, kemudian beanbag seperti ini. Ini juga menggunakan bentuk-bentuk geometris untuk kursi dan bentuk geometris pada dinding partisi ini. Cocok sekali untuk perpustakaan untuk anak TK. Ini dimana terlihat ini para ibu-ibu menemani anaknya untuk membaca buku.
Ini terlihat bahwa pemilihan bentuk-bentuk juga sangat berpengaruh ya terhadap psikologis pengguna ruang. Selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini di antara elemen-elemen dasar interior yang lain, dia memiliki kekuatan tersendiri. Di mana dia secara langsung memberikan efek terhadap mood, kesatuan, hubungan estetika antar objek. Nah, pemilihan warna ini harus mengikuti psikologi dan pola pikir pengguna ruang. Karena warna ini dapat membangkitkan memori, mengendalikan emosi, merangsang respon-respon fisik dan psikologi pengguna. Ya, sebegitu hebatnya kekuatan warna ini ya. Jadi kita harus benar-benar tepat menerapkan warna ke dalam sebuah interior ruang dengan fungsinya apa. Misal untuk rumah makan biasanya kita temukan warna-warna cerah berupa warna merah dan orange, karena warna merah dan orange mampu merangsang selera atau nafsu makan ya. Bayangkan jika rumah makan tersebut menggunakan warna-warna yang teduh seperti hijau atau biru, akan beda, yang didapatkan akan beda. Hijau dan biru ini biasanya untuk warna yang menimbulkan ketenangan. Merah menumbuhkan semangat, kuning menceriakan, warna pastel membuat teduh, abu-abu membuat suram. Tapi abu-abu bukan berarti tidak bisa dipakai dalam sebuah desain interior, karena abu tetap diperlukan untuk memperkaya, untuk membuat kontras sebuah gradasi warna dalam sebuah ruang, dalam sebuah konsep ruang pasti membutuhkan adanya kontras-kontras atau aksen-aksen tertentu. Nah, warna abu ini biasanya tetap diperlukan, asal jangan sampai dia menjadi sebuah warna yang dominan. Kemudian warna hitam juga diperlukan untuk mempertegas nuansa. Jadi dia biasanya digunakan untuk sebagai aksen-aksen. Jadi hitam dan abu ini tetap perlu sekali dalam diterapkan pada sebuah interior. Dan warna-warna yang lain ya, kalian pasti sudah paham sendiri, setiap warna memiliki efek sendiri kepada psikologis kita. Nah, pemilihan warna ini harus disesuaikan dengan keberadaan cahaya dalam ruang, besaran ruangnya, juga bentuk perabot yang digunakan. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya dalam menerapkan desain interior. Ini 3 contoh konsep ruang ya, yang menggunakan 3 konsep warna yang berbeda. Untuk gambar nomor 1 menggunakan konsep warna-warna pastel yang sedikit cerah, yaitu merah, kuning, orange, ya, dimana ini memberikan kesan energik, semangat gitu ya, ide-ide kreatif akan muncul seperti itu. Kita bandingkan dengan konsep yang kedua yang menggunakan gradasi warna biru yang lebih memberikan kesan teduh ya. Ini biasanya untuk ruang baca pribadi di rumah, di mana kita memerlukan privasi ya, memerlukan relaksasi, maka warna biru ini sangat cocok sekali. Dan untuk yang di bawahnya adalah warna putih. Warna putih ini terlihat ini digunakan untuk ruangan koleksi audio digital. Ini sangat cocok sekali. Warna putih ini memberikan kesan tersendiri ya. Warna putih ini cerah, mencerahkan pikiran-pikiran yang suram ya. Bahwa ini ada sebuah koleksi digital ya, apalagi. Jadi setiap pengunjung atau pemustaka yang ingin mencari koleksi digital akan bisa semangat untuk mencari koleksi-koleksi yang sesuai yang dia butuhkan. Kemudian dibantu juga dengan lightingnya ya, permainan warna seperti ini. Nah, jadi masing-masing elemen itu sangat berkaitan. Dari gambar di sini pun juga bisa kita tidak hanya melihat sebuah warna, kita juga melihat adanya form, bentuk-bentuk yang dipakai. Kita melihat line, garis-garis dinamis, garis-garis vertikal, horizontal, dan sebagainya. Dan bentukan space, ya space untuk ini space-nya lebih kecil dari space yang ini dan ini. Nah, jadi masing-masing elemen tersebut
mampu memberikan masing-masing kesan juga yang berbeda. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan fungsi ruang tersebut apa, siapa pengguna ruangnya, dan sebagainya, maka kita akan bisa menerapkan elemen-elemen dasar desain interior dengan baik. Sekian untuk sesi 1 ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, desain interior, yang akan membahas elemen dasar desain interior yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.